Jadi ketika Nabi Muhammad keluar begitu dari rumahnya masuk ke masjid, ya Nabi Muhammad sholat aja. Nggak dimakai speaker, batalin yang sholat, gue mau sholat, jadi imam, kagak begitu. Jadi biarin orang pada sholat, Nabi Muhammad masuk, sholat. Pertama begini, Ustaz. Kita itu pentingnya apa untuk mengetahui sejarah tarawehnya gitu. Kenapa tidak membahas ya hukum tarawehnya itu sendiri, kok judulnya malah sejarah tarawehnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, bahas sejarah tarawih itu memberikan informasi tentang bagaimana tarawih itu dikerjakan di zaman Nabi, sehingga kita bisa ngukur seberapa mirip atau seberapa dekat apa yang kita lakukan dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita mengerti kemudian kenapa ada perselisihan jumlah rakaat tarawih gitu ya. Itu kan masalah yang dari dulu nggak pernah beres tuh ya. Jumlah rakaat tarawih itu 20 apa 8 gitu ya. Tapi kalau sekarang perselisihan itu lumayan sudah mereda karena memang kondisinya orang-orang nggak pada salat tarawih gitu. Yang ada itu sekarang pertikaian antara suami dan istri gitu, karena suaminya ternyata nggak bisa mimpin tarawih di rumah. Oh gitu. Ya bisa sih, cuman yang dibaca cuman kuliah kulhuk ya aku doang gitu. Istrinya rada nggak suka tuh gitu. Jadi dia maunya yang lebih lebih panjang. Jadi sejarah tarawih ini informasi bagaimana kemudian sholat tarawih itu, yang ternyata dulu Nabi Muhammad pun nggak pernah nyebut tuh sholat tarawih namanya tarawih. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah menyebut tarawih itu dengan istilah tarawih. Itu kan muncul belakangan begitu ya. Dan kalau kita merujuk kepada bagaimana awal mula tarawih itu disunnahkan oleh Nabi Muhammad, itu kejadiannya tuh persis kayak sekarang ya. Artinya orang-orang tuh tidak berjamaah tarawih waktu itu, sholatnya sendiri-sendiri. Di Masjid Nabawi pun tidak berjamaah kan begitu. Bedanya sama sekarang itu ya sama sih, sama sepinya begitu ya. Cuman bedanya kalau dulu di Masjid Nabawi itu nggak ada Satpol PP kan. Kalau sekarang masjid-masjid banyak Satpol PP tuh. Ada jaga-jagain jemaah yang kalau ada masuk disuruh pulang lagi kan gitu. Soalnya ada PSBB gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh kita sekarang ini seperti apa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad, bahwa Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih itu ternyata tidak dilakukan berjamaah. Para sahabat melakukan sendiri. Jadi Nabi Muhammad memberikan informasi bahwa hari Ramadan itu siangnya kita wajib berpuasa, malamnya dianjurkan mengerjakan Qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan itu dilakukan tidak berjamaah karena defaultnya yang namanya sholat sunnah itu sendiri-sendiri memang. Jadi default tuh hukum aslinya sholat sunnah itu dikerjakan sendiri-sendiri. Itu berlaku secara umum untuk setiap jenis sholat sunnah. Qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud. Maka itu kemudian yang terjadi. Akhirnya para sahabat itu ketika zaman Nabi Muhammad ya sholat sendiri-sendiri. Sholat sendiri-sendiri begitu ya. Ada yang di pojok kanan masjid, ada yang di rumahnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ternyata ada juga orang-orang yang sholat Qiyamul Ramadan berjamaah juga. Jadi karena itu bagi orang yang tidak bisa baca ya, dalam arti memang tidak pandai, tidak cakap dalam membaca rukun-rukun sholat. Jadi dulu orang sholat, kemudian orang-orang yang tidak pandai, tidak cakap baca Al-Quran itu mengikuti orang yang sekiranya dia lihat sebagai orang yang lebih pintar dari dia. Itu yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi awal-awal tarawih itu Nabi Muhammad, awal Qiyamul Ramadan, orang-orang tuh ngikutin siapa yang dia suka suaranya gitu. Jadi di Masjid Nabawi itu ada jemaah yang jumlahnya 3 orang,
ada yang jemaah yang jumlahnya 2 orang, ada yang cuma 5 orang, ada yang, jadi itu orang-orang yang tidak pandai, ya tidak pandai untuk membaca rukun-rukun sholat, maka dia mengikuti orang yang ada di sekitar situ untuk biar bisa sholatnya sah begitu. Jadi zaman Nabi Muhammad dulu tidak ada sholat tarawih. Sampai akhirnya Nabi Muhammad itu sholat tarawih di masjid, keluar beliau dari rumah ke masjid itu malam ke-23 gitu. Malam 23. Malam Dan ke-23 ya. Itu berarti pertama iya, kali Nabi keluar untuk dalam tanda kutip memimpin sholat tarawih. tidak memimpin, Nabi Muhammad pengen sholat aja. Oh, Gitu. Oke. Jadi Nabi Muhammad sepanjang Ramadan itu sholat malamnya di rumah. Karena default tadi ya, kita default sholat sunat itu sendiri di rumah. Defaultnya itu sholat sendiri di rumah. Ada yang rasa nggak demen sholat di rumah, dia ke masjid kan. Ya itu kan juga jadi dalam arti selain apa nanti kita bahas kenapa kemudian jadi berjamaah. Jadi bang sholat sunat itu aslinya kan dikerjakan sendiri dan juga di rumah tidak berjamaah. Pertama kan alasannya Nabi Muhammad memang sholat sunnahnya di rumah terus kan gitu. Nabi Muhammad sholat sunnah di rumah terus, bahkan qobliyah ba'diyah pun di rumah, qobliyah Jumat pun di rumah. Sampai sekarang akhirnya qobliyah Jumat diperdebatkan boleh apa enggak. Ini riwayatnya tuh Nabi Muhammad nggak pernah sholat tahiyat qobliyah Jumat kan gitu. Ya kalau di Masjid Nabawi kan nggak pernah. Tapi kalau di rumah ya emang sholat sunnah Nabi di rumah. Kemudian yang kedua itu kan karena Nabi Muhammad bilang jangan jadikan rumah kamu itu sebagai kuburan kan gitu. Kuburan itu maksudnya adalah hanya tempat tidur saja. Faj'alu min sholatikum bi buyutikum, jadikanlah sholat-sholat kalian itu sebahagiannya di rumah. Nah, itu sholat-sholat sunnah. Nah, kemudian yang ketiga alasan kenapa sholat sunnah itu dikerjakan di rumah, karena sholat sunnah ini kan extension itu maksudnya tambahan. Pekerjaan tambahan itu biasanya membuat orang berbeda dengan yang lain. Artinya ada nilai tambah yang dia punya. Gitu. Nah, kalau dia kerjakan itu terang-terangan, kelihatan orang, itu khawatir nanti dia bisa diganggu oleh setan, kemudian dia pamer sholat sunnahnya gitu. Jadi khawatirnya itu. Jadi jangan sampai kemudian gara-gara sholat sunnah nilai tambah yang dia punya dia jadi sombong kan gitu. Ya kan? Dia bangun tahajud, kemudian dia longok kiri kanan, dibisiki oleh setan akhirnya. Iya bener ya. Emang di kampung sini mau gue doang yang soleh. Jam 3:30 yang sholat tahajud kan cuma gue doang. Lampu yang nyala cuma gue doang. Gitu. Iya kan? Ya iyalah lampu lain pada mati. Orang listriknya dicabutin kan. Gitu. Jadi itu kan kecenderungan gitu. Masuk kantor jam 8, dia mampir dulu ke musola, dia sholat duha. Kan dibisikin sama setan. Dia sih awalnya nggak apa-apa. Cuman temennya tuh ngomong, soleh banget tuh masuk kantor sholat duha dulu. Setannya kan bisikin, ya iyalah, gue kan orang soleh, kan gitu. Jadi kekhawatiran itu kemudian membuat sholat sunnah dianjurkan di rumah. Ya bahkan Imam Nawawi Ad-Dimashqi Syafi'i, bukan cuma sekedar sholat sunnah, puasa sunnah pun sebaiknya tidak boleh ditonjolkan. Beliau mengatakan, gitu, iya, kata Imam Nawawi itu kan, siwak setelah terbit fajar itu kan hukumnya makruh. Setelah tergelincir matahari hukumnya haram. Artinya waktu subuh sampai zuhur nih siwak nih hukumnya makruh. Nanti habis zuhur malah hukumnya jadi haram. Tapi ternyata itu untuk puasa fardu seperti sekarang puasa Ramadan. Untuk puasa sunnah itu justru tetap sunnah yang namanya siwak. Walaupun siang hari, pagi-pagi tetap sunnah. Untuk tidak kemudian orang tuh merasa sombong dengan bau mulutnya begitu. Katanya iya. Jadi takutnya lagi ngobrol, teman samping kirinya tutup mulut gitu, tutup kuping, hidung. Sorry ya, mulut gue lagi bau nih. Gue lagi puasa soalnya gitu. Kan hari Kamis. Biasa sih gue Senin Kamis juga puasa. Bukan cuma Senin Kamis, Rajab juga gue puasa. Muharram juga gue puasa kan gitu. Nah itu khawatir tuh Imam Nawawi seperti itu, maka siwak itu tetap sunnah gitu walaupun lagi puasa. Tapi kalau puasa
Jadi itu defaultnya pekerjaan ibadah sunnah tuh defaultnya begitu. Ibadah sunnah tuh defaultnya dikerjakan sendiri tanpa harus diketahui oleh orang lain. Ya memang gunanya untuk menjaga hati. Di samping itu kan ada pengecualian seperti guru, seperti ustadz yang lagi ngajar di pesantren, punya murid. Kalau dia nggak qobliyah di masjid, nanti muridnya kan dia nggak tahu bagaimana cara. Itu kan dikecualikan kan begitu. Jadi itu defaultnya ibadah sunnah. Nabi Muhammad melakukan itu di rumah gitu. Bahkan kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad tuh kalau sholat malam itu kan sampai apa namanya, hatta tawarramat qadamah kan gitu, sampai kakinya bengkak gitu, karena saking lamanya berdiri. Jadi sholat malamnya Nabi itu kan cuma 8 ya. Jadi 8 rakaat itu bukan karena Nabi Muhammad maunya 8 doang. Malam yang muat buat sholatnya Nabi cuma 8 rakaat doang. Kan Nabi Muhammad sekali berdiri itu bacanya Al-Baqarah ya. Kalau Nabi Muhammad model sholatnya bacaan kayak kita kuliah kulhu 200 rakaat bisa itu. Nah, cuma Nabi Muhammad kan 1 rakaat bacanya surat panjang-panjang kan ya. Akhirnya kalau kita rakaat kedua pasti kulhu itu. Iya. Jadi Nabi Muhammad melakukan itu sepanjang malam di rumah sampai akhirnya malam ke-23 beliau keluar. Gitu. Beliau keluar ke masjid dan itu nggak ngajak loh. Kan rumah Nabi dengan masjid itu kan nempel ya. Jadi ketika Nabi Muhammad keluar begitu dari rumahnya masuk ke masjid, ya Nabi Muhammad sholat aja. Nggak dimakai speaker, batalin yang sholat, gue mau sholat, jadi imam, kagak begitu. Jadi biarin orang pada sholat, Nabi Muhammad masuk, sholat. Nah, kemudian kata Sayyidina Anas, orang-orang seketika tuh batalin sholat. Itu hadisnya saya sebutin tuh di buku. Jadi orang-orang ketika melihat Nabi Muhammad masuk masjid, dia kan jadi rada, ngapain kita sholat kalau Nabi Muhammad sholat di depan, ayo kita ikutin lah. Akhirnya 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai akhirnya satu masjid ikut Nabi Muhammad. Itu yang lagi pada sholat di masjid itu batalin semua, ikut berjamaah bersama Nabi Muhammad. Cuman ketika itu Nabi Muhammad emang dirinya lama gitu. Romanya ada yang nyesel tuh berdiri di belakang Nabi, tuh rupanya lama banget gitu. Laking lamanya tuh tiba-tiba ada yang berdehem. Gitu. Nggak sih, itu mah bahasa saya, nggak ada yang berdehem, nggak gitu. Maksudnya ketika itu sudah lama berdiri Nabi Muhammad baru tahu ternyata di belakang tuh banyak yang ngikutin. Gitu. Karena tahu di belakang ada yang ngikutin, kemudian Nabi Muhammad jadi cepet tuh. Tahu di belakang ada yang ngikutin, tiba-tiba Nabi Muhammad mempercepat sholatnya, cuma 1 kali salam doang. Maksudnya cuma 2 rakaat doang. Akhirnya Nabi Muhammad masuk lagi. Jadi itu malam 23 tuh, karena diras di belakang tuh ada yang ngikutin, begitu lama tuh. Itu kata Sayyidina Anas, saking lamanya itu selesai sholatnya itu tengah malam. Padahal cuma 2 rakaat. Iya, begitu kan. Nah, kemudian malam ke-24 Nabi Muhammad nggak keluar kan begitu. Padahal orang-orang udah pada nungguin tuh. Gitu kan. Yang malam yang malam pertama, malam 23 pertama kali itu kata Sayyid, saya lupa tuh riwayatnya tuh, lau nafaltana ya Rasulullah baqiyatan lailah gitu. Kenapa nggak diterusin aja ya Rasul, sepanjang malam di kita sholat sama Nabi. Nah, itu hubungan sahabat Nabi yang soleh begitu. Yang soleh, yang rajin gitu. Yang soleh gitu, dia pengen terus-terusan sama Nabi. Yang ini rada-rada ini demen Nabi Muhammad pulang. Terus kata Nabi Muhammad, siapa yang sholat malam bersama imam, walaupun setengah malam, dia terhitung sebagai orang yang menghidupkan malamnya sepanjang malam. Kan gitu kata Nabi Muhammad. Akhirnya malam ke-24 orang kan ngumpul. Karena dikasih tahu sama sahabat, semalam Nabi Muhammad sholat di masjid. Yuk kita qiyam Ramadan ke masjid. Jadi malam 24 orang udah siap-siap nih. Siapin bawa tongkat, takutnya lama nih berdirinya nih. Gitu. Orang masuk semuanya, ternyata 24 tuh Nabi Muhammad nggak keluar kan, padahal orang udah banyak banget. Saking banyaknya tuh persis kayak malam pertama Ramadan di Indonesia kalau nggak ada corona. Rame banget tuh. Orang nungguin Nabi Muhammad keluar, ternyata Nabi Muhammad nggak keluar. Nah, akhirnya orang rada kecewa kan, malam 25 rada sepi lagi, Nabi Muhammad keluar lagi. Tapi Nabi Muhammad keluar. Apa namanya?
barangkali di sisi lainnya begitu, bahwa ketika para sahabat itu sudah lama menunggu Nabi dan Nabi tidak keluar untuk ke Masjid Nabawi, para sahabat tuh nggak ada yang terus kok datang ke rumah Nabi terus ngetok gitu ya. Itu bagian dari adab menghormati Nabi Muhammad SAW gitu. Iya, tapi kan paginya ditanya ketika sholat subuh. Artinya tidak mengganggu ini Ustadz nih gitu ya, Ustadz besar Nabi Muhammad SAW itu tidak berani satu sahabat pun untuk mengganggu beliau sampai ngetok pintu rumahnya, ini kok nggak datang Nabi gitu kira-kira. Iya, mungkin dulu pabrik mecin belum berdiri ya, para sahabat belum pada makan mecin tuh. Kalau sekarang kan Ustadz salah sedikit langsung di WhatsApp tuh, di itu dia kan? Biasa. Iya, Ustadznya mau tidur. Jadi subuh paginya Nabi Muhammad setelah sholat subuh ditanya, semalam kita udah nunggu ya Rasulullah, kenapa nggak datang lagi gitu. Apa kata Nabi Muhammad? Takut, inni khasyitu an tufrada alaikum walan tutiku, kan gitu. Saya takut itu nanti sholat malam malah jadi wajib. Nah, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu takut jadi wajib tuh bukan sholat malam kemudian jadi kewajiban. Jadi maksudnya Nabi Muhammad khawatir orang-orang beranggapan bahwa untuk dikatakan qiyam Ramadannya sah, dia harus berjamaah di masjid. Nah, maka Nabi Muhammad nggak keluar gitu untuk menghilangkan anggapan tersebut. Kalau anggapan sholat tarawih jadi wajib tuh kagak ada gitu. Jadi maksudnya Nabi Muhammad khawatir orang-orang menganggap untuk sah dikatakan qiyam Ramadan itu harus berjamaah di masjid. Nah, itu Nabi Muhammad menghindari itu. Lalu malam ke-25 Nabi Muhammad keluar sama sebagaimana malam sebelumnya, nggak ngajak-ngajak, langsung sholat, akhirnya orang ngikutin. Nah, cuman malam 25 ini agak lama nih. Malam 25 berdirinya agak lama sampai sekitar sepertiga malam menjelang waktu sahur gitu. Kemudian malam 26 juga nggak ikut, malam 26 nggak keluar, malam 27 baru keluar. Malam 27 Nabi Muhammad keluar. Nah, ini yang lebih lama. Itu kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, dan kita hampir kelewatan, benar-benar kelewatan makan sahur, artinya benar-benar mendekati subuh itu selesainya salat malam. Baru selesai salat malam. Iya. Jadi cuma 3 malam tuh ceritanya Nabi Muhammad SAW sholat. Ini belum menyebut tempat tarawih nih ya. Qiyamul Ramadan bersama bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Nabi Muhammad di rumah, Nabi Muhammad setiap malam di rumah sholatnya. Dan itu sholatnya bermacam-macam ya. Dalam arti riwayat tentang berapa rakaat Nabi Muhammad di sholat malam di rumah tuh ketika Ramadan tuh banyak. Ada yang mengatakan 8, ada riwayat mengatakan 21, bahkan Nabi Muhammad pernah sholat 41 rakaat gitu ya. 41 rakaat. Jadi lumayan melelahkan gitu ya, malam-malam Ramadan bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi kan Nabi Muhammad itu ya arih Nabi sholah kan, kata Nabi Muhammad. Kita sama sholat itu ya kayak ngaso, jadi kita sholat tuh malah demen gitu. Itu model Nabi Muhammad gitu, arihnya bisolah. Kita dengan sholat tuh ya enak, tenang, nyaman gitu. Jadi mestinya umat itu juga begitu ya, sama sholat tuh rada demen gitu.